You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Season 2 Part 8. Pada alur cerita episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana panasnya adu argumen antara Fang Qingshui, Hua Tiandou, dan Jin Rilai di Istana Hukuman Besar Surgawi. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana perkembangan kultivasi Fang Han, yang mana ia telah mampu untuk menembus titik transformasi surgawi, dan ia pun bersiap untuk pergi ke arena iblis surgawi. Akankah Fang Han berhasil dan sukses melalui ujian di arena iblis surgawi ini nanti? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. POV dimulai dari tengah halaman abadi. 3 hari sudah berlalu. Pagi ini, Fang Han terbangun dari mimpinya. Dia meregangkan beberapa bagian tubuhnya, fasianya rileks, tulang-tulangnya retak, kulit serta ototnya sobek dan membesar. Seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda vitalitas dengan kekuatan besar. Saat dia berdiri, tubuhnya sekarang terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Itu dikarenakan ia terus memakan pil darah dan terus melatih kultivasinya. Kemudian ia dengan santai meraih sesuatu dengan tangannya dari tempat tidur kayu kerasnya, dia mengambil cangkir teh porselen. Dengan lembut menjepitnya, cangkir itu segera pecah. Sebenarnya, dia hanya sedikit mencubitnya, akan tetapi itu segera menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Lalu Fang Han berkata, ini kekuatan yang luar biasa. Saya merasa memiliki setidaknya 8 atau 9 kekuatan kuda sekarang. Mari kita pergi ke arena iblis surgawi dan melihat seberapa kuat mereka. Saya telah siap kali ini. Lalu Nagayan pun menyaut perkataan Fang Han. Baiklah, ayo pergi ke arena iblis surgawi dan tangkap beberapa iblis surgawi. Saya juga tidak sabar pergi ke sana. Saya ingatkan kembali Fang Han, saya memiliki kemampuan untuk menggunakan alkimia mana air, dan dapat menyuling iblis surgawi menjadi pil langit biru hebat. Pil ini bahkan lebih bergizi daripada pil darah, dan dapat meningkatkan ki primal seseorang. Di bawah langit, hanya air suci mata air kuning yang memiliki kemampuan ini. Asal Anda tahu, di sekte kuno besar lain, setelah menangkap iblis surgawi, jika mereka ingin menyuling iblis surgawi ini untuk dijadikan sebuah pil, mereka harus menggunakan api sejati di tungku pil yang besar, dan prosesnya sangat merepotkan. Itu dikarenakan iblis surgawi paling takut dengan api sejati. Dan jika dipaksakan ditambah orang yang menyulingnya bukan dalam ahli alkimia mana air, segera dengan cepat iblis itu akan menjadi insinerasi, menguap dan gagal disuling. Alkimia mana air? Fang Han dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Nagayan. Lalu Nagayan pun menjawab, benar, sungai mata air kuning adalah tungku pil yang sangat besar. Di masa lalu, Kaisar Besar Musim Semi Kuning menggunakan sihir tertingginya untuk menyegel sungai mata air kuning suci di bawah tanah. Alasannya adalah bahwa ia memerlukan efek alkemis air sungai yang unik, untuk membersihkan sekte Huang Quan dari sihir jahat. Air sungai mata air kuning ini juga memiliki banyak nama, diantaranya air pelupa, sup kebingungan, dan sebagainya. Lalu Fang Han berpikir di dalam hatinya, alkimia mana air, itu benar-benar nama yang aneh. Akan tetapi jika kita memanfaatkan tungku pil Huang Quan ini, sepertinya di masa depan, saya tidak akan kekurangan pil eliksir. Maka, tidak perlu lagi khawatir tentang makanan dan minuman di masa depan, sepertinya saya jauh lebih beruntung daripada rata-rata murid sekolah Yuhua. Setelah berkultivasi ke tahap ke-10 alam fana, transformasi surgawi, tubuh membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Makanan biasa tidak akan mampu memenuhi nutrisi ini. Jadi, selama periode ini, orang perlu mengkonsumsi pil obat dalam jumlah besar yang terkondensasi dari esensi ki primal.
Beruntungnya bagi Fang Han, saat ini, ia memiliki lebih dari 50 pil darah yang telah disempurnakan oleh Nagayan dari ratusan Yasha yang telah ia bunuh selama perjalanannya di dalam dunia bawah tanah. Cukup untuk persediaan selama 2 hingga 3 bulan. Dari semua pil yang Fang Han miliki saat ini, pil darah Huang Quan, pil esensi primal sekolah Yuhua dan pil abadi butir kerajaan, semuanya terkondensasi dari esensi primal Qi. Akan tetapi hanya pil darah Huang Quan yang terkondensasi dari esensi darah iblis Yasha. Sementara pil esensi primal dan pil abadi butir kerajaan dikondensasi dari esensi vegetasi, batu spiritual, serta Qi halus dari langit dan Qi kuat dari guntur. Kedua jenis ini membutuhkan temper untuk waktu yang lama di tungku pil untuk menghilangkan semua kotoran. Lagi pula, sangat mudah bagi Nagayan untuk menyuling pil darah, karena sungai mata air kuning dalam gambar mata air kuning adalah tungku pil terbaik. Menggunakan sihir pembersihnya untuk menghaluskan pil memungkinkan Nagayan untuk tidak menggunakan api sejati saat memasak pil. Ada alkimia mana air, serta alkimia mana api, masing-masing dengan misterinya sendiri. Namun, ketika memurnikan iblis surgawi menjadi pil obat, yang paling efektif adalah menggunakan alkimia mana air. Setelah paham dengan semua ini, lalu Fang Han dengan cepat berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke arena sekarang." Fang Han meninggalkan halaman abadi dan langsung berjalan menuju halaman langit. Halaman langit adalah tempat penilaian promosi murid pelataran dalam berada, tempat untuk masuk ke arena iblis surgawi. Halaman langit terletak jauh di dalam kota Yuhua, diselimuti lapisan demi lapisan kabut. Sinar matahari pagi menyinari dari atas kabut, membiaskan diri menjadi banyak pelangi. Itu pemandangan yang sangat indah, tetapi Fang Han tidak berminat untuk memperhatikan pemandangan yang begitu indah ini. Lalu kemudian dia mengeluarkan tablet batu giok yang menunjukkan kualifikasi untuk mengikuti ujian dan langsung memasuki halaman langit. Selama waktu ini, para murid pelataran luar yang juga memiliki tablet kualifikasi giok juga mulai berdatangan dalam kelompok mereka, lalu memasuki halaman langit. Mereka siap bertarung dengan para iblis surgawi di arena surgawi dan menguji kekuatan mental mereka. Masing-masing murid pelataran luar ini tampaknya agak kuat, jiwanya penuh energi, semangat mereka tajam dengan tubuh yang gesit. Mereka semua adalah orang-orang yang terpilih, tentunya kemampuan mereka di atas rata-rata para murid pelataran luar. Namun, dibandingkan Fang Han, tentu orang-orang ini masih di bawah kekuatannya. Ini dikarenakan Fang Han sekarang mempunyai kekuatan hampir 10 kuda yang terkandung di dalam otot, tulang, organ, dan membran tubuhnya. Kekuatannya saat ini hampir sebanding dengan iblis Shuro. Hanya, tidak mungkin bagi dia untuk memandang rendah orang-orang ini. Lalu terlihat beberapa peserta berbicara, sepertinya mereka mendiskusikan sesuatu, dan Fang Han juga ikut mendengarkan pembicaraan para peserta lainnya itu. Aku mendengar bahwa arena iblis surgawi tidak berada di dalam kota Yuhua, akan tetapi di atas, mengambang di antara langit di atas kepala kita. Entah ini benar atau tidak, kita akan melihatnya nanti. Saya juga sudah bertanya dan mencari info kepada beberapa murid pelataran dalam yang telah berpartisipasi dalam tes ini sebelumnya. Arena surgawi ini benar-benar di luar bidang ini. Dikatakan bahwa tempat arena surgawi ini, pemandangannya sangat indah. Pemandangan yang belum pernah ada sebelumnya, akan tetapi juga sangat berbahaya. Tahun lalu, ada 10.000 murid pelataran luar berpartisipasi dalam ujian di arena surgawi, dan lebih dari 3.000 dari mereka telah meninggal di sini. Lebih jauh lagi, beberapa ribu murid lainnya menjadi gila, semangat mereka hancur, sementara ribuan lainnya harus diselamatkan. Dan hanya 2 hingga 300 orang yang selamat dan berhasil lolos untuk menjadi murid pelataran dalam. Saya ingin tahu apakah jumlah orang yang lulus tahun ini akan lebih banyak atau lebih sedikit dari tahun kemarin. Lalu calon murid pelataran dalam itu melanjutkan, jika seseorang menjadi murid pelataran dalam, setiap 5 hari, seseorang dapat menerima pil roh esensi primal dan pil butir kerajaan. Ramuan ini dikonsumsi sebagai pengganti makanan dan digunakan untuk meningkatkan budidaya kultivasi. Aku pernah melihat pil roh esensi primal sebelumnya di sebuah pertemuan para pangeran di dunia bawah. Kakek pangeran itu tentu menyimpannya sebagai harta keluarga. Pil itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ada desas-desus bahwa hanya dengan mengendusnya, seseorang fana biasa dapat meningkatkan kekuatan dan membersihkan meridian mereka. Akan tetapi murid-murid pelataran dalam di sini mengonsumsinya sebagai makanan sehari-hari. Bukankah itu berarti mereka para murid pelataran dalam hidupnya lebih nyaman daripada seorang kaisar?
Mendengarkan diskusi ini, Fang Han mengamati para murid yang berpartisipasi ini dari bayang-bayang. Dia menemukan bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang dapat menandingi kekuatannya. Tentu saja, di antara mereka, ada beberapa yang sangat mendalam dan tidak dapat ditebak. Namun, Fang Han secara naluriah merasa bahwa murid-murid ini masih belum bisa menjadi lawannya. Lalu kemudian Fang Han berbicara di dalam hatinya, "Aku ingin tahu apakah Putri Hong Yi juga mendapatkan kualifikasi untuk ujian ini." Menurut logika, karena dia memiliki pedang biru sejati setelah bersama untuk bertarung dengan Pangeran Merah Muda kemarin. Seharusnya Putri Hong Yi tidak sulit untuk melalui ujian kali ini. Dan juga, setelah aku menjadi murid pelataran dalam, aku harus segera menemui Putri Hong Yi dan memberikan beberapa pil darah untuk dia makan. Dia mungkin bisa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Fang Han sibuk mencermati dan menilai calon musuh-musuhnya, seseorang tiba-tiba menarik perhatiannya. Di antara sekelompok orang itu terdapat seorang gadis jangkung. Meskipun dia mengenakan jubah, orang masih bisa melihat lekuknya yang indah. Dia mengenakan sepatu bot panjang dan membawa pedang, membuatnya tampak heroik dan gagah. Gadis itu juga memancarkan temperamen yang mengesankan. Tubuhnya tampak lentur, wajahnya cantik dan cerah. Dia berbicara dengan seorang pria yang memancarkan aura yang sangat heroik. Saat keduanya berbicara, orang bisa merasakan keintiman yang cukup dalam di antara keduanya. Anggota kelompok yang lainnya juga tampaknya adalah orang-orang dengan kepercayaan diri yang ekstrim, terus melangkah maju melewati kerumunan. Akan tetapi, yang menarik perhatian Fang Han bukanlah orang-orang itu, melainkan gadis yang membawa pedang dengan sepatu bot panjang. Itu tidak lain adalah wanita kedua dari klan Fang, adik dari Fang Qingshui, Fang Qingwei. Kemudian Fang Qingwei ini seakan sedang mencari sesuatu dengan matanya, menoleh ke sana-sini. Sebagai wanita kedua dari klan Fang, penglihatan Fang Qingwei sangat tajam, rohnya sangat sensitif, dan kultivasinya sangat tinggi. Setelah merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya, dia segera menoleh dan menemukan Fang Han yang ternyata berdiri tidak jauh darinya. Kemudian Fang Qingwei pun memanggilnya. Fang Han berhenti bergerak, ia terdiam. Matanya menuju ke arah Fang Qingwei. Lalu Fang Qingwei memecah keheningan antara dia dan Fang Han, dan berkata, "Fang Han, kamu juga akan mengikuti tes ini." Saat Fang Qingwei berbicara, ia melambaikan tangannya, memanggil Fang Han untuk mendekat. Lalu dengan santai berkata, "Saya mendengar bahwa Anda mendapat apresiasi dari saudara perempuan saya untuk menjadi murid pelataran luar sekolah Yuhua. Akan tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengambil penilaian murid pelataran dalam. Hal-hal baik apa yang diberikan saudara perempuan saya kepada Anda?" Saat berada di puncak petir ungu, orang kecil seperti Anda berani memukuli beberapa pengawas. Itu tindakan yang sangat keji. Karena saudara perempuan saya hanya fokus pada kultivasinya, dia tidak tahu apa-apa tentang masalah duniawi dan dengan demikian, saudara saya telah ditipu oleh Anda. Namun, saya tidak mudah tertipu. Segera berlutut, saya punya beberapa kata untuk mengingatkan Anda. Saat berbicara ini, mata Fang Qingwei terlihat tajam dan kejam. Mendengar kata-kata Fang Qingwei, pria di sampingnya yang telah berbicara secara intim dengannya bertanya, "Qingwei, siapa dia?" Lalu Fang Qingwei menjawab dengan santai, "Dia adalah pelayan klan Fang saya," jawab Fang Qingwei dengan santai. Lalu Fang Han pun membalas perkataan itu dengan mata menyipit, memperlihatkan tidak ingin kalah sombong juga. "Asal Anda tahu, kakak senior Fang Qingshui telah setuju menjodohkan Anda dengan saya. Mulai sekarang, aku adalah tunanganmu. Anda perlu memahami ini, Qingwei." Lalu Fang Qingwei berkata, "Fang Han, Anda sangat berani. Anda kurang ajar." Mata pria di samping Fang Qingwei juga terlintas, seperti memiliki niat untuk menghabisi Fang Han. Ia sepertinya cemburu. Lalu berniat memakinya. Dan sebelum makian itu keluar, tiba-tiba, tinju besar Fang Han merobek udara, memancarkan suara yang meledak. Kepalan tangan itu menabrak langsung ke kepala pria itu. Tinju besi Fang Han memiliki kekuatan hampir 10 kuda. Setelah tinju itu mendarat di kepala pria itu, Qingwei pun sontak berteriak, "Qiang!" Pria itu yang akrab dipanggil Qiang oleh Fang Qingwei ini merasakan niat membunuh dingin Fang Han. Lalu Qiang dengan kuat, tanpa sedikit keraguan, tangannya bergerak ke pinggangnya dan akan menarik pedangnya yang sangat bercahaya.
Pedang itu akan ditarik keluar di tengah jalan di halaman langit. Namun, sebelum dia berhasil menarik sepenuhnya pedang itu, tangan besi Fang Han sudah mendarat di tubuhnya lagi, langsung mengenai lengannya dan mengeluarkan suara yang pecah. Pukulan Fang Han langsung mematahkan lengan bocah itu. Dengan serangan sekali lagi, seluruh tubuh bocah ini langsung terbang ke udara, terbang jauh dan mulutnya meludahkan darah. Setelah melihat pemandangan ini, teman-teman dari Qiang ini pun sontak kaget, lalu mereka berbicara. Bunuh dia. Beberapa teman Qiang dengan tergesa-gesa membantunya berdiri, menggunakan jimat roh Faqi untuk dengan cepat mengobati luka-lukanya dan memperbaiki tulang-tulangnya. Sisanya semua mengeluarkan pedang sihir mereka sendiri dan berbalik ke arah Fang Han. Ekspresi wajah Fang Qingwei pun tiba-tiba menjadi dingin, lalu mengeluarkan pedang sihirnya sendiri juga. Melihat tindakan mereka, Fang Han tertawa panjang, menghembuskan napas. Tubuhnya bergerak, tiba-tiba berakselerasi dengan sangat cepat. Dia menggunakan teknik serangan 8 arah. Fang Han secara mengejutkan mencoba melawan mereka semua sekaligus. Segera, semua orang itu merasakan ruang di depan mata mereka berubah. Dengan cepat tangan besi Fang Han seperti meteorit yang menembus atmosfer dan menabrak mereka dengan kejam. Setiap orang merasa seolah-olah mereka melawan Fang Han satu lawan satu dengan tak berdaya. Dalam satu nafas, sekelompok orang itu telah menerima pukulan Fang Han. Mereka semua tersentak mundur beberapa langkah sebelum mereka berdiri lagi dengan stabil. Masing-masing dari wajah mereka segera menjadi pucat dan hampir pada titik meludahkan darah. Fang Qingwei juga tak luput menerima tinju Fang Han. Pedang sihirnya dikirim terbang keluar dari tangannya oleh pukulan itu, membuatnya jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat terkejut dan terlihat sangat ketakutan. Lalu dengan tergesa-gesa Fang Qingwei berkata dengan mulut gemetar, "Keterampilanmu kenapa bisa sangat tinggi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Ia berkata dengan mata seperti tidak percaya akan semua ini. Dengan satu serangan, dia telah menyerang sekelompok orang ini, menyebabkan mereka semua merasa tak berdaya. Satu serangan ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik, kecepatan, dan teknik Fang Han jauh melebihi yang lain. Sebenarnya, kekuatan Fang Han saat ini sudah melampaui Pangeran Merah Muda. Sedangkan murid-murid yang melawannya ini rata-rata kekuatan mereka hanya sekitar 4-5 kuda. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Fang Han? Mungkin, hanya murid-murid pelataran dalam yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan mereka yang berada di peringkat Sanhe yang bisa bersaing dengan Fang Han dalam hal kekuatan fisik. Lalu Fang Han berbicara dengan tegas kali ini, "Apakah ada orang lain yang ingin maju?" Mata dingin Fang Han menyapu halaman itu. Tidak peduli siapa yang dia lihat, tidak ada yang berani melihat ke belakang. Para murid yang melawannya ini saat ini berwajah pucat semua, tidak berani menanggapi kata-kata Fang Han. Mereka semua adalah orang-orang yang terpelajar dan telah menyadari bahwa kekuatan Fang Han sebanding dengan para ahli di peringkat Sanhe. Bahkan Fang Qingwei tutup mulut. Dia awalnya percaya bahwa Fang Han telah menerima penghargaan Fang Qingsui dan telah diajarkan beberapa keterampilan bela diri yang dangkal dari saudaranya, dan tidak pernah berharap bahwa keterampilan bela dirinya bahkan lebih kuat daripada miliknya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga 10 kali lebih kuat darinya. Fang Qingwei sendiri adalah seorang ahli. Dia telah berkultivasi setiap hari di dalam klan Fang. Dan setelah memasuki sekolah Yuhua, dia semakin menjadi matang. Berdasarkan status saudara perempuannya, banyak pangeran, putri, pangeran desa, pangeran mahkota, dan anak muda berbakat lainnya yang berstatus seperti itu memujinya. Mereka mengirim hadiah kepadanya dan kemudian memberi ramuan berikutnya untuk mencoba menjilatnya. Jadi, dia berkultivasi dengan sangat cepat. Bahkan beberapa murid pelataran dalam yang kuat akan datang dan berbicara dengan kata-kata yang baik dengannya dalam upaya untuk menjalin hubungan dengan Fang Qingsui. Jumlah eliksir dan pil yang mereka miliki pasti tidak sedikit. Lelaki yang akrab dengannya tadi, pada hari sebelumnya, ia mengiriminya kantong empedu hiu macan yang telah marah selama 600 tahun. Selain itu, dia juga memiliki status yang agak istimewa. Kemudian lelaki ini berbicara, "Saya adalah putra dari keluarga kaya di Pulau Buye di Laut Selatan. Dapatkah saya bertanya sebagai sesama murid? Siapakah Anda? Hari ini, Anda memberikan kepalan tangan kepadaku. Di masa depan, saya akan memastikan Anda akan membayar penuh atas semua ini."
Dia berbicara dengan sangat hati-hati, akan tetapi kata-katanya sulit untuk menutupi bahwa dia membawa niat membunuh yang meluap-luap. Lalu Fang Han pun berbicara, Pulau Buye. Saya tidak pernah mendengar nama tersebut. Saya berpikir bahwa Anda akan mengatakan bahwa Anda berasal dari 10 pulau abadi besar Pulau Wangwei abadi. Lalu Fang Han dengan santai menggelengkan kepalanya, untuk siapa aku? Bukankah kamu telah mendengarnya sekarang? Saya adalah tunangan Fang Qingwei. Adapun balas dendam Anda di masa yang akan datang, itu akan tergantung pada keterampilan Anda. Sementara dia berbicara, Fang Han kemudian berkata dengan bercanda kepada Fang Qingwei, ayo pergi ke arena iblis surgawi. Aku akan melindungimu, ini juga sesuatu yang diperintahkan kakakmu. Lalu Fang Qingwei berkata, saya tidak percaya bahwa saudara perempuan saya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saya juga tidak butuh perawatan Anda. Selain itu, bahkan jika saya harus menikah dengan seekor burung atau anjing di masa depan, saya akan menerimanya. Akan tetapi yang perlu Anda garis bawahi, bahwa saya tidak akan menikah dengan Anda. Jangan punya pikiran bodoh lagi. Kamu seperti katak yang mencoba memakan daging bangau surgawi. Saat mengatakan ini, dada Fang Qingwei terangkat ke atas dan ke bawah, sepertinya berukuran besar, giginya bergerigi. Setelah itu, dia dengan dingin tertawa, meskipun dia tahu dia tidak berani bergerak, apalagi karena dukungan kakaknya. Akan tetapi, dia tidak takut pada Fang Han. Lalu Fang Han pun membalas perkataan itu, aku bukan kodok atau daging bangau surgawi. Dan lagi, menikah atau tidak terserah Anda. Di masa depan, ketika saya menjadi murid sejati, saya akan memberi Anda jalan keluar. Namun, hingga saat itu, saya melarang Anda berhubungan dengan pria lain. Karena kamu adalah tunanganku, jika kamu terus berhubungan dengan laki-laki lain, bukankah aku akan kehilangan muka? Jika di masa depan, setiap kali saya melihat Anda dengan pria seperti tuan muda dari Pulau Buye ini, saya akan memukul mereka. Fang Han tertawa, lalu berbalik dan memasuki kedalaman halaman langit. Melihat bagaimana Fang Han baru saja berbalik dan pergi, Fang Qingwei menjadi marah, menginjak-injakan kakinya di tanah. Konflik ini telah menarik perhatian beberapa murid. Ada murid pelataran luar dan dalam. Akan tetapi, sebagian besar murid ini tidak berani mencampuri urusan Fang Han. Karena pertama, kekuatan Fang Han terlalu besar, mungkin hanya murid di ranking Sanhei yang bisa bertarung dengannya. Dan alasan kedua, mereka tidak ingin terlibat dengan murid sejati yang sombong seperti Fang Qingsui. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di antara salah satu kelompok murid yang telah menonton konflik ini, terdapat dua pengamat yang menonjol dari yang lain. Mereka jelas sangat berbeda dari yang lain. Mereka berdiri di sana berdiskusi di antara mereka sendiri, dan berkata, sejak kapan orang kuat seperti itu muncul di antara para murid pelataran luar? Lalu salah satu dari kedua orang itu pun melanjutkan, dia bernama Fang Han, dan dia adalah salah satu dari orang-orang Fang Qingsui. Tampaknya Fang Qingsui telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk merawatnya dan ingin menjadikannya seorang murid sejati. Rumor mengatakan bahwa Fang Qingsui telah memberinya harta iblis yang dapat menyegel pedang terbang tingkat Lingqi. Saya takut bahwa begitu dia menjadi murid pelataran dalam beberapa bulan ke depan, persaingan untuk mendapatkan tempat di peringkat Sanhei, dia akan menjadi musuh saya. Lalu satu orang lainnya meneruskan lagi, apakah begitu? Saya paling suka kompetisi, tanpa tekanan, tidak ada dorongan. Oleh karena itu, saya perlu berlatih keras. Salah satu dari keduanya tertawa, dan kemudian berjalan maju ke arah Fang Qingwei. Lalu Fang Qingwei melihatnya dan berkata, kakak senior. Orang itu pun juga berkata, perkenalkan, orang di sebelah saya ini adalah saudara senior Ye Nantian yang berada di peringkat ketiga pada peringkat Sanhei. Lalu Fang Qingwei membalasnya, kenapa dia datang ke sini? Dan diteruskan oleh pria di samping Ye Nantian. Mungkin saudara senior Tian hanya ingin melihat-lihat dan melihat apakah ada orang baru yang layak diperhatikan. Lalu Fang Qingwei kembali tenang setelah mendengarnya. Dan kemudian Ye Nantian melanjutkan berkata, Fang Han tadi mengatakan bahwa jika pria lain mendekati Anda, maka dia akan memukul mereka. Saya tidak percaya itu. Saya hanya ingin dekat dengan Anda sebentar, adik junior Qingwei. Ye Nantian berkata dengan manis. Lalu Fang Qingwei menanggapi kata-kata itu dan berkata, untuk bisa dan berteman dengan kakak senior Ye adalah suatu kehormatan bagi Qingwei. Adapun masalah hari ini dengan Fang Han,
saya akan melaporkannya kepada saudara perempuan saya. Mata Fang Qingwei bergerak, orang tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Lalu Ye Nantian melanjutkan, saudari junior Qingwei juga memasuki arena iblis surgawi. Anda harus sangat berhati-hati. Di sini saya memiliki jimat yang dapat digunakan untuk melawan iblis surgawi dan membersihkan roh Anda. Itu akan cukup untuk memastikan bahwa Anda keluar dari arena iblis surgawi dengan aman dan sehat, dan tentu saja memastikan Anda menjadi murid pelataran dalam. Sementara dia berbicara, Ye Nantian mengeluarkan jimat heksagonal yang tampak seperti kepingan salju. Fang Qingwei tertegun sejenak sebelum dia menerima jimat itu. Itu adalah jimat tingkat Lingqi, sebuah jimat pembersihan. Dia merasa seolah-olah rohnya tiba-tiba mengembun menjadi bola dan menjadi bersih dari semua kotoran. Pikirannya menjadi sangat transparan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Nantian akan benar-benar memberinya Lingqi. Meskipun jimat ini tidak bisa dibandingkan dengan pedang terbang, pakaian ajaib, atau semacam itu, dan merupakan Lingqi tingkat rendah, itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Jika seseorang mengenakannya saat berkultivasi, itu akan mengusir iblis batin mereka dan segera membersihkan roh pikiran mereka. Kemudian, Ye Nantian melambaikan tangannya, dan segera pergi sambil berkata, setelah Anda menjadi murid pelataran dalam, saya akan membawa beberapa saudara saya di peringkat Sanhe dan mengucapkan selamat kepada Anda. Ada juga hadiah yang harus dikirim. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Fang Han setelah melihat ini nanti. Di tempat lain, saat ini hati Fang Han terasa sangat lega. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memasuki kualifikasi ujian murid pelataran dalam ini. Namun, dia masih sadar akan ketergantungannya pada Fang Qingsui. Suatu hari, ketika budidayanya melampaui Fang Qingsui, barulah ia dapat benar-benar bernapas dan melakukan apa yang ingin ia lakukan, berkeliaran di alam antara langit dan bumi. Lalu Fang Han berkata di dalam hatinya, kekuatan saya saat ini mendekati kekuatan 10 kuda. Setelah menjadi murid pelataran dalam, ditambah jika saya berkultivasi dengan serius untuk periode waktu lain itu, mungkin saya bisa menembus alam surgawi. Lagi pula, pil emas 9 bukaan tidak saya dikonsumsi dengan tanpa tujuan. Mungkin juga, nanti saya juga akan mencoba membuat tempat di peringkat Sanhe. Selama saya bisa masuk 10 peringkat depan pada peringkat Sanhe, saya akan dapat menerima hadiah dari sekolah, pakaian sihir Lingqi, pedang terbang Lingqi, pil yang lebih kuat dan barang-barang sihir lainnya. Hal-hal semacam ini, bahkan jika saya tidak menginginkannya, tidak ada gunanya untuk tidak menerimanya. Fang Han berjalan ke kedalaman halaman langit sambil memikirkan pemikiran ini. Dalam perjalanannya saat ini ke arena iblis surgawi, salah satu tujuannya tentu saja adalah untuk menangkap iblis surgawi sebanyak mungkin dan menyaringnya menjadi pil langit biru hebat. Karena pil saat ini adalah makanan utamanya, makanan seperti nasi dan daging sudah tidak mampu lagi memenuhi nutrisi tubuh Fang Han. Semakin banyak pil, semakin baik. Pada saat ini, sebuah pintu yang terbuat dari batu raksasa muncul di depannya. Pintu batu ini tertutup, dan di depan pintu masuk berdiri 4 orang tetua sekolah Yuhua. Melihat Fang Han berjalan, mereka menyuruhnya untuk berhenti, lalu berkata, tunjukkan tablet kualifikasimu. Fang Han langsung buru-buru mengeluarkan tablet kualifikasi giok. Dia tahu bahwa meskipun para penatua ini tidak sebanding dengan para penatua di dalam istana langit Yuhua, dan bahkan juga tidak sebanding dari para pembudidaya alam surgawi, akan tetapi masing-masing kekuatan mereka tidak lebih rendah dari Fang Han. Selanjutnya, di tubuh mereka ada berbagai pedang terbang dan Lingqi. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Jika memprovokasi mereka, sama juga halnya dengan memprovokasi seseorang di peringkat Sanhe. Lalu, salah satu dari tetua ini menerima tablet batu giok. Setelah melihatnya sebentar, mereka melambaikan tangan, mengubah tablet batu giok menjadi seberkas cahaya roh yang terbang di atas pintu batu. Seketika suara gemuruh datang, dan pintu batu kuno pun terbuka setelahnya. Dari dalam, ki yang terasa hebat mengepul keluar, menggoyangkan pikiran Fang Han. Menatap, Fang Han hanya bisa melihat sebagian dari kekosongan di ruang hampa di belakang pintu. Arus ki berkeliaran, membuat Fang Han tidak bisa untuk dengan jelas membedakan apa yang dia lihat. Lalu penatua itu melanjutkan kata-katanya, anak muda, segeralah masuk. Selama kamu bisa menghabiskan 10 hari 10 malam penuh di arena iblis surgawi, maka kamu bisa kembali. Arena iblis surgawi adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi.
Jika Anda mampu menahan gangguan dari iblis surgawi, maka roh Anda akan mengalami emosi yang hebat. Namun, jika Anda merasa seolah-olah Anda tidak dapat tinggal selama 10 hari 10 malam penuh, maka jika Anda sekarang memasuki ruangan ini, akan sangat berbahaya. Anda mungkin akan terbunuh kapan saja. Jika Anda ingin mundur, masih ada waktu. Lalu tetua yang satunya mengeluarkan sebotol pil. Ini adalah 5 pil butir kerajaan yang dapat membantu Anda mempertahankan kekuatan fisik Anda dalam arena iblis surgawi. Pikirkanlah baik-baik, apakah Anda menerimanya atau tidak. Dengan tegas Fang Han menjawab tetua itu, aku tidak akan mundur. Lalu Fang Han menerima pil, kakinya menginjak ambang pintu batu kuno ini. Begitu kaki ini menyeberang ke pintu batu, Fang Han merasa seolah-olah melangkah ke jurang kegelapan. Dia merasa seolah-olah bumi di sekitarnya bergerak, hampir menyebabkan kepalanya menjadi pusing. Setelah itu, tubuhnya melayang-layang, melayang naik dan turun. Jika bukan karena fisiknya yang superior dan kekuatan yang hebat, dia mungkin akan muntah di tempat. Lalu setelahnya, telinga Fang Han berdengung keras. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan, ia pun terlihat melayang ke bawah, kakinya akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Ruang di depannya menyala dengan cahayanya, mengungkapkan adegan yang sulit dipercaya. Di depannya ada dataran luas. Di atas dataran adalah lubang yang tampak seperti mulut gunung berapi. Seolah-olah meteorit jatuh di mana-mana. Akan tetapi, yang paling mencengangkan adalah banyaknya bola batu besar yang menggantung di udara. Mereka seperti berada dalam jangkauan tangan. Akan tetapi Fang Han tahu bahwa bola-bola batu ini semua sebenarnya berjarak puluhan ribu li jauhnya. Lalu Fang Han berkata pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut arena iblis surgawi? Fang Han melihat ke belakang. Dia menyadari bahwa pintu batu tempat dia baru saja masuk sudah menghilang tanpa jejak. Dia seperti seseorang yang diasingkan, sudah tidak ada jalan kembali. Lalu tiba-tiba Nagayan berkata dari dalam hati Fang Han, ini adalah ruang domain luar. Nagayan mendecakkan lidahnya, lalu melanjutkan perkataannya, pintu batu tempat di mana kamu masuk tadi adalah saluran yang dibuat dari mana. Itu bukan sesuatu yang bisa dilalui orang biasa. Jika seseorang belum mencapai tahap keberanian surgawi, maka darah seseorang akan menjadi bergolak dan bisa mengakibatkan kematian. Banyak murid sekte abadi, jika mereka melanggar peraturan yang berat di sekolah, akan dihukum dengan dibuang ke ruang domain luar. Dan mereka akan tinggal selamanya di dalam ruang itu, tidak dapat kembali. Lalu Nagayan melanjutkan, tempat ini kira-kira berjarak puluhan ribu li dari dunia kita. Tanpa kehendak surgawi yang luar biasa, tidak akan ada jalan kembali. Tempat ini juga merupakan tempat iblis surgawi. Iblis surgawi domain luar. Iblis surgawi domain luar berbentuk seperti darah dan daging yang mengandung ki yang kuat. Tubuhmu sangat kuat, jadi tak lama lagi, pasti banyak iblis surgawi akan merasakan kehadiran kita dan berbondong-bondong ke sini. Pada saat itu, kita akan menangkapnya untuk disempurnakan menjadi pil dan menghasilkan banyak keuntungan. Kata Nagayan dengan semangat yang menyala-nyala. Kemudian Fang Han pun berbicara, lalu kemana kita harus pergi sekarang? Fang Han memandang dataran yang tak berujung dan sepi ini. Mengapa aku tidak melihat murid-murid pelataran luar lainnya? Lalu Nagayan dengan santai menjawabnya, saya pikir, sekolah Yuhua takut bahwa para murid akan berkelompok, lalu bertarung dengan iblis surgawi secara bersama-sama. Dengan demikian, para murid dengan karakteristik seperti itu tidak akan mendapatkan efek temperamen apapun. Sekolah Yuhua dipastikan memindahkan tiap murid ke tempat yang berbeda. Ruang domain luar ini sebenarnya adalah bintang atau planet yang ditinggalkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dunia tempat kita hidup, akan tetapi planet ini tidak lebih besar dari dunia kita, bumi. Planet ini memiliki luas permukaan sekitar beberapa kerajaan besar yang digabungkan. Jika Anda tertarik, Anda bisa berkeliling, mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun tipe bahan surgawi. Walaupun ruang domain luar sangat sunyi, bahan surgawi jenis harta karun seperti berbagai mineral sangat umum bisa ditemukan. Tempat ini dulunya adalah tempat di mana banyak pembudidaya alam surgawi harus datang untuk menambang mineral untuk disuling menjadi pil. Jika Anda dapat menemukan beberapa mineral langka, maka itu akan menjadi lebih baik daripada pil. Lalu Fang Han bertanya kepada Nagayan, jika saya menggunakan beberapa harta sihir di sini seperti pakaian setan kapas darah, akankah saya ditemukan? Jika tidak,
maka saya akan mengambil pedang terbang dari dalam gambar musim semi naga kuning dan memasukkannya ke dalam labu 7 roh jahat untuk membentuk Arai 7 pedang pembunuh. Lalu Nagayan pun menjawab, Fang Han, berdasarkan apa yang saya ketahui, mereka seharusnya tidak dapat menemukan apapun jika Anda menggunakan harta sihir itu. Namun, karena kepala sekolah Yuhua yang mengoperasikan arena iblis ini, yang terbaik adalah bermain aman. Kalau begitu, oke, jawab Fang Han dengan tegas. Lalu Nagayan melanjutkan, saya mengerti sekarang mengapa kepala sekolah Yuhua Anda memakai arena iblis surgawi ini dan mengirim murid ke sini untuk menjalani ujian. Kita di sini bertindak sebagai umpan. Seperti yang saya tahu, ruang domain luar berjarak sangat jauh. Bahkan jika seorang ahli alam umur panjang terbang selama 1000 tahun ke sini, mereka tidak akan dapat mencapainya. Seperti hubungan antara seorang nelayan dan laut besar, iblis surgawi ini merupakan ikan di dalam laut besar itu, dan kita adalah umpannya. Iblis surgawi sangat tertarik dengan darah dan daging. Jadi banyak dari murid dikirim ke sini setiap tahun untuk meningkatkan jumlah iblis surgawi ini berkumpul di sini. Ini sangat mirip dengan memancing, menaburkan umpan untuk membangun sekolah sekte. Lalu Fang Han memikirkan kata-kata Nagayan, dan berkata, memang sepertinya benar-benar seperti ini. Saat dia mendiskusikan ini dengan Nagayan, tiba-tiba di kejauhan, seorang manusia melintas. Dia tampaknya sedang panik. Siapa itu? Fang Han buru-buru melihat ke kejauhan. Itu sebenarnya adalah Fang Qingwei. Wajah Fang Qingwei terlihat sangat pucat. Pedang sihirnya hilang, rambutnya berantakan, dan terlihat seperti sangat ketakutan. Dia berlari seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kemudian Fang Qingwei berkata keras dengan mulut gemetar, Fang Han, selamatkan aku. Saya bertemu iblis surgawi. Iblis itu saat ini sedang mengejar saya. Cepat dan selamatkan aku. Aku akan menikahimu. Aku akan setuju untuk menikahimu. Teriakan tajam Fang Qingwei untuk sebuah bantuan sangat mengejutkan. Dia datang semakin dekat, kemudian tiba di depan Fang Han. Tidak ada yang mengejar di belakang Anda, tanya Fang Han, mengamati Fang Qingwei. Lalu Fang Qingwei pun berkata, apakah begitu? Wajah Fang Qingwei menunjukkan senyum misterius. Kemudian Nagayan berkata di dalam hati Fang Han dengan cepat. Dia bukan Fang Qingwei, dia seorang iblis surgawi. Nagayan memperingatkan Fang Han, hati-hati. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Qingwei yang sedang berjalan mendekat tiba-tiba berubah menjadi kabut. Kabut itu bergegas menuju Fang Han. Aura Qi Yin yang luar biasa meresap ke udara, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin seketika. Fang Han merasa seolah arwahnya telah membeku. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Oh ya, Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Yang sedang mudik, hati-hati di jalan. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.